Siapkan panci untuk memasak. Masukkan agar-agar tanpa warna sebanyak 1 sendok teh, 700 ml air, 3 sendok makan gula pasir. Aduk dulu sebelum dihidupkan api kompornya supaya nggak menggumpal. Lalu ini dimasak sampai mendidih. Nah, ini agar-agarnya sudah mendidih, udah cukup bisa dimatikan api kompornya. Lalu tuang agar-agar ke dalam wadah. Di sini saya pisah menjadi 3 bagian karena saya mau buat 3 warna. Di sini saya mau kasih warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk warnanya. Mau dibuat satu warna aja juga boleh, sesuai selera. Ini boleh disisihkan dulu, didiamkan sampai agar-agarnya set. Siapkan 3 butir kuning telur, jadi ini pisahkan antara putih dan kuningnya. Untuk yang putih telurnya tapi jangan dibuang ya, ini disisihkan aja dulu karena ini nanti untuk membuat puding busanya. Tambahkan 1 butir telur utuh, jadi 3 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. 80 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Lalu ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sambil terus ditingkatkan menggunakan kecepatan maksimal sampai adonannya mengembang kental putih dan berjejak selama 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Ini bisa dimatikan dulu mixernya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanila atau bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 80 gram tepung terigu. Untuk terigunya saya pakai pro sedang. Ini saya masukkannya sambil diayak untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu ini dimixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur merata saja. Jadi ini kurang dari 1 menit ya saya mixernya. Ini udah cukup, bisa dimatikan mixernya. Dan ini penggunaan mixernya sudah selesai. Selanjutnya ini saya mau aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur merata. Lalu masukkan 80 gram margarin yang sebelumnya sudah dilelehkan. Pastikan saat memasukkan margarinnya ini sudah dalam keadaan dingin ya. Ini diaduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur merata ke seluruh adonan dan dipastikan gak ada endapan minyak di bagian bawah. Karena kalau masih ada endapan minyak di bagian bawah bisa menyebabkan nanti bolunya jadi bantet. Dan tambahkan secukupnya pasta pandan. Ini yang saya gunakan kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata dan sudah tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Ini udah cukup ya. Selanjutnya, siapkan loyang. Yang sebelumnya ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan dilapisi dengan kertas roti. Tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini saya menggunakan ukuran 20 x 20. Lalu rapikan adonan menggunakan spatula. Ini saya ulir adonannya menggunakan lidi untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam.
Sebelumnya, saya sudah memanaskan kukusan dalam keadaan air yang sudah mendidih. Masukkan adonan ke dalam kukusan, ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan kain bersih supaya uap airnya nggak menetes. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan. Ini bolunya udah matang, siap untuk diangkat. Masih dalam keadaan panas, ini bolunya mau langsung saya keluarkan dari loyang. Jadi caranya cukup dibalik aja loyangnya, kemudian ini diangkat. Lalu lepaskan kertas roti dari bolu. Ini cukup ditarik aja perlahan. Nah, kayak gini. Kemudian masukkan kembali bolu ke dalam loyang. Ini dirapikan, lalu ini disisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 1 bungkus agar-agar, 1 saset krimer kental manis, 100 gram gula pasir, secukupnya pasta pandan, 650 ml air. Hidupkan api kompor, lalu ini dimasak sampai mendidih. Sambil menunggu agar-agarnya mendidih, di sini saya mau siapkan untuk puding busanya. Masukkan 3 butir putih telur. Ini putih telur yang dipisahkan sebelumnya. Lalu masukkan 1/4 sendok teh vanila supaya nggak amis. Lalu ini dimixer menggunakan kecepatan maksimal sampai adonannya mengembang. Nah, ini putih telurnya sudah mengembang dan kaku. Ini udah cukup, bisa dimatikan mixernya. Untuk melihat adonan yang kaku, jadi ketika dibalik ini nggak tumpah ya. Nah, ini agar-agarnya sudah mendidih, matikan api kompornya, lalu ini diangkat. Dan masih dalam keadaan panas, ini langsung aja dituang ke dalam putih telurnya. Ini saya nuangnya secara bertahap, sedikit demi sedikit, sambil terus dimixer menggunakan kecepatan paling rendah saja. Jadi untuk putih telurnya ini aman ya dimakan, karena ini kita tuang menggunakan air panas. Ini dimixer selama 5-7 menit atau sampai benar-benar tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, udah cukup, bisa dimatikan mixernya. Selanjutnya, tuang puding busa ke dalam loyang yang berisi bolu. Ini dituang semuanya ya. Lalu rapikan bagian permukaannya. Kita kembali ke agar-agar yang sudah dimasak sebelumnya. Ini agarnya udah set ya. Lalu ini saya mau potong-potong bentuk dadu. Kemudian susun agar-agar di atas puding busa. Ini disusun sambil ditekan-tekan perlahan ya, supaya agar-agarnya masuk ke dalam. Ini saya menyusunnya dibantu dengan anak saya, si adik Arasta. Setelah selesai menyusun agar-agarnya, ini boleh didiamkan dulu sampai puding busanya ngeset. Nah, ini Madonna cake-nya setelah didiamkan beberapa saat dan puding busanya ini udah ngeset. Ini tadi saya ada buat sekalian 2 loyang karena ini saya untuk dijual. Ini dibalik lalu diangkat perlahan. Nah, seperti ini. Ini Madonna cake-nya setelah dibalik. Kemudian di sini saya mau potong menjadi 3 bagian.
Lalu ini saya mau potong-potong kecil. Untuk ukurannya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya, mau seberapa besar. Nah ini dia Madonna cake-nya. Setelah selesai semua saya potong-potong. Saya mau cobain dulu ya, ambil satu. Ini warnanya cantik banget, teksturnya lembut. Saya mau cobain dulu rasanya. Bismillah. Rasanya ini super lembut dan kayak berasa adem gitu ya. Langsung terasa nyes gitu. Ini enak banget, super lembut. Cocok dijadikan untuk menu berbuka karena rasanya ini nyegerin banget. Mantap ya. Enak banget, recommended buat dicobain di rumah ataupun ide jualan. Nah ini yang saya kemas seperti ini saya mau jual ya. Selamat mencoba ya dari resep yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Tekan tombol loncengnya juga ya. Bye bye.